Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cynthia Desfariza dengan saya sendiri yaitu Dok Jin. Oke, kali ini dalam program Vet Medic kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang sering terjadi pada hewan kesayangan ataupun ternak seperti penyakit skabies. Nah, sebelum saya jelaskan apa sih itu skabies dan bagaimana perjalanan penyakitnya serta treatment apa yang diberikan dan pencegahan kita supaya hewan-hewan kita terhindar dari penyakit ini. Nah, sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian nanti teman-teman bisa tonton sampai habis, dan setelah itu jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Oke? Nah, sekarang kita masuk kepada topik hari ini yaitu tentang penyakit skabies. Apa sih skabies itu? Skabies itu merupakan suatu penyakit yang terjadi pada kulit, baik itu dari hewan kesayangan kita ataupun hewan ternak, yang disebabkan oleh tungau yang bernama Sarcoptes cabeyi. Nah, manifestasi dari penyakit skabies ini yaitu menyebabkan terjadinya ruam-ruam pada kulit seperti misalnya terjadi eritema, makula, dan papula. Apa sih eritema? Itu merupakan ruam-ruam atau bercak-bercak kemerahan pada kulit, sedangkan makula itu merupakan perubahan warna yang terjadi pada sekitar kulit yang terinfeksi, yang terkena oleh Sarcoptes cabeyi itu. Kemudian adanya papula itu merupakan tonjolan-tonjolan yang terjadi pada sekitar kulit yang teridentifikasi adanya Sarcoptes cabeyi ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada patogenesis dari skabies ini atau perjalanan penyakit skabies ini. Sarcoptes cabeyi ini dia siklus hidupnya yaitu 10 sampai 14 hari. Nah, nanti dia akan membentuk terowongan di lapisan stratum corneum atau lapisan tanduk pada kulit. Nah, dia membentuk terowongan itu tujuan untuk mendapatkan nutrisi agar dia bisa berkembang biak di dalam lapisan kulit tersebut gitu. Nah, bagaimana sih cara penularan dari penyakit skabies ini? Nah, penularannya itu ada dua tipe, yaitu ada secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, secara langsung itu apa sih maksudnya? Yang secara langsung itu maksudnya yaitu kontak langsung antara hewan yang terkena penyakit skabies ini dengan hewan yang sehat gitu. Dan mereka kontak langsung sehingga terjadi penularan penyakit tersebut. Nah, kalau penularan secara tidak langsung ini terjadi melalui yaitu misalnya terjadi karena penggunaan alat-alat dari hewan yang terkena penyakit skabies ini. Alat-alat yang digunakan ini seperti tempat makan, kandang, kemudian sisir yang digunakan oleh hewan yang terkena penyakit skabies ini. Kemudian digunakan oleh hewan yang sehat, maka dia akan bisa saling menularkan gitu. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada gejala klinis yang disebabkan oleh penyakit skabies ini. Gejala klinisnya seperti apa sih gitu pada hewan kesayangan atau hewan ternak kita? Yang pertama itu dia menyebabkan rasa gatal sehingga hewan kita ini menjadi gelisah gitu karena rasa gatal yang diderita oleh hewan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah kena rasa gatal ini hewan itu biasa cenderung untuk menggosok-gosokkan badannya itu ke kandang, ke dinding kandang gitu, sehingga nanti akhirnya dapat menyebabkan adanya peradangan pada daerah kulit yang teridentifikasi adanya Sarcoptes cabeyi ini. Nah, selanjutnya gejala klinis yang ditimbulkan yaitu adanya kerak ataupun keropeng di bagian-bagian tertentu, bisa pada telinga, wajah, siku, kemudian jari-jari, dan di beberapa bagian sekitar alat kelamin nantinya juga bisa ditemukan kerak dan keropeng tersebut. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana sih kita mengetahui bahwa penyakit hewan ini yaitu penyakit skabies gitu? Bagaimana sih cara mendiagnosanya? Nah, teman-teman bisa membawa ke dokter hewan terdekat. Nanti dokter hewan akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian biasanya dokter hewan itu akan melakukan atau menegakkan diagnosa itu dengan cara biasanya dilakukan dulu pengerokan di kulit yang diduga adanya Sarcoptes cabeyi ini. Kemudian dikerok. Setelah itu kulit bagian yang dikerok tersebut akan diamati oleh dokter nanti di bawah mikroskop. Nah, nanti setelah diamati di bawah mikroskop, dokter hewan itu biasa akan menemukan adanya tungau Sarcoptes cabeyi ini. Nah, nanti aku akan tunjukkan, ada gambarnya di sini teman-teman, bentuk dari tungau Sarcoptes cabeyi itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit
Sarcoptes KBI ini. Nah, sebenarnya pencegahan penyakit ini cukup sederhana teman-teman. Selain kita fokus terhadap tungau Sarcoptes KBI ini, dan ada beberapa faktor yang harus sangat kita perhatikan, yaitu seperti nutrisi dan manajemen pemeliharaan hewan tersebut, terutama yaitu kebersihan dari lingkungan hewan yang kita pelihara tersebut. Seperti yang sudah pernah saya katakan, bahwa nutrisi dan manajemen lingkungan ini sangat penting dalam kita memelihara hewan gitu. Misalnya nih, nutrisi dan manajemen pemeliharaan hewan kita buruk gitu, sehingga dengan nutrisi dan manajemen pemeliharaan yang buruk, hewan kita ini menjadi stres. Nah, ketika hewan kita stres, hewan stres ini dia akan berpengaruh terhadap imunitas tubuhnya. Jika hewan stres, imunitas tubuh turun, dan hewan itu akan mudah mendapatkan suatu penyakit gitu. Apalagi penyakit ini penularannya sangat gampang. Makanya kita sangat perlu untuk memelihara nutrisi dan menjaga manajemen pemeliharaan untuk hewan kita tersebut, supaya lingkungannya tetap bersih dan nutrisinya tercukupi, sehingga dia tidak rentan untuk tertular suatu penyakit tertentu, terutama skabies ini. Nah, untuk pencegahan suatu penyakit, manajemen kebersihan lingkungan itu adalah hal yang sangat penting gitu, terutama untuk kebersihan lingkungan sekitar hewan kita bermain, dan itu harus bersih setiap harinya. Dan lainnya yaitu seperti kebersihan kandang, seperti kebersihan tempat makan dan minumnya, harus rutin kita bersihkan setiap hari. Tempat makan dan minumnya harus dicuci setiap hari. Kemudian teman-teman bisa melakukan desinfeksi lingkungan secara berkala. Teman-teman bisa melakukan misalnya desinfeksi itu seminggu sekali, atau misalnya sebulan sekali teman-teman lakukan desinfeksi lingkungan, supaya lingkungan tempat teman-teman pelihara hewan teman-teman itu menjadi bersih dan terhindar dari penyakit apapun itu gitu. Jadi hewannya itu tidak rentan untuk penularan suatu penyakit nantinya. Nah, selanjutnya yaitu untuk pengobatan, teman-teman harus bawa ke dokter hewan terdekat dulu, atau ke dokter hewan kepercayaan teman-teman. Nanti dokter hewan akan periksa secara terperinci, kemudian nanti akan diperiksa di bawah mikroskop apa betul ini terkena Sarcoptes KBI atau penyakit skabies gitu. Nah, setelah diketahui itu positif Sarcoptes KBI atau penyakit skabies, nanti dokter akan lakukan pengobatan atau treatment sesuai dengan diagnosa yang ditemukan. Biasanya dokter itu akan melakukan penyuntikan pada hewan yang menderita penyakit skabies. Suntikan ini bisa, kalau misalnya skabiesnya ringan bisa dilakukan 1 kali suntikan, kalau misalnya berat bisa 2 atau 3 kali. Nah, nanti ada jeda waktunya, teman-teman bisa konsultasikan ke dokter hewan kepercayaan teman-teman tersebut. Nah, pengobatan yang kedua itu sebenarnya ada, yaitu alternatifnya dengan pemberian salep. Nah, dalam kasus misalnya ringan, dengan pemberian salep itu masih bisa gitu. Cuman teman-teman nanti bakal ribet kalau memberikan salep. Untuk pemberian obat ini teman-teman juga harus konsultasikan dulu ke dokter hewan, dan ujung-ujungnya teman-teman juga harus ke dokter hewan gitu. Makanya teman-teman bawa aja hewan peliharaannya ke dokter hewan supaya mendapatkan treatmentnya lebih baik dan tepat gitu. Jadi pengobatannya nanti nggak salah dan tidak menduga-duga, sehingga treatment yang kita berikan jadi tepat sasaran terhadap penyakit tersebut gitu. Jadi saran saya teman-teman, jangan lupa untuk segera bawa ke dokter hewan jika sudah terjadi keluhan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga teman-teman akan mendapatkan solusi yang baik untuk penyakit hewan teman-teman. Oke? Nah, sekian teman-teman penjelasan singkat aku tentang penyakit skabies, bagaimana perjalanan penyakitnya, gejala klinisnya seperti apa, kemudian diagnosanya serta pengobatannya seperti apa gitu. Nanti teman-teman bisa mengambil baiknya, jika ada buruknya dibuang aja. Sekian info yang udah saya berikan. Jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian yang banyak. Oke? Thank you teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!